Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas optimasi CTA pada bio-link Instagram. Pembahasannya adalah ditargetkan untuk meningkatkan engagement pada Instagram. Jadi ada beberapa hal gitu ya, ada beberapa poin yang bisa kita optimalkan lebih lagi gitu ya dari Instagram, baik Instagram kreator maupun Instagram bisnis yang kita miliki. Nah, salah satunya nanti akan memanfaatkan yang namanya adalah bio-link. Nah, CTA itu apa sih? Nah, gitu ya. Kenapa harus kita mengoptimasikan CTA gitu ya? Kenapa kita harus memanfaatkan CTA untuk meningkatkan engagement gitu ya. Nah, Instagram sendiri merupakan media terbaik untuk melakukan branding dalam bisnisnya. Ini sudah kita ketahui, ini sudah menjadi pengetahuan yang umum gitu ya, bahwa ketika kita mau melakukan branding gitu ya, branding secara online, salah satu opsi yang terbaik yang bisa kita jalankan yaitu pasti kita akan memilih yang namanya sosial media. Di antara keseluruhan sosial media tentunya gitu ya, yang akan jadi pilihan pertama gitu ya sebelum kita milih yang lain tentunya adalah Instagram. Nah, itu sudah pasti dan itu sudah terbukti, sudah dilakukan oleh banyak brand besar, brand kecil, baik itu skala corporate, UMKM maupun skala personal. Nah, tapi gitu ya, kalau kita amati gitu ya, kalau kita lihat di Instagram itu memang dia sangat powerful ketika kita gunakan untuk branding gitu ya. Tapi ketika dilakukan suatu action atau fitur-fitur action gitu ya, di sana ternyata sangat-sangat minimal loh. Jadi CTA itu adalah call to action. Jadi setelah mereka melihat apa yang kita sajikan, apa yang kita tampilkan, actionnya mau ngapain. Nah, itu sangat-sangat minim ketika diterapkan di Instagram. Jadi kalau kita lihat di sosial media yang lain, misalnya kita bandingkan dengan Facebook gitu ya. Di Facebook itu misalnya simpelnya adalah kita mau menaruh link WA gitu ya, chat WA. Di Facebook itu kita bisa di komentar gitu ya, di postingan, di profil, itu ada banyak gitu ya. Sementara kalau di Instagram itu nggak bisa. Ketika kita ngepost status itu kita nggak bisa gitu ya, linknya mati gitu ya, kita nggak bisa di action. Kemudian kalau kita mau di komentar juga nggak bisa. Komentar itu hanya bisa ngelink ke profil akun Instagram yang lain. Maka biasanya yang dilakukan adalah dimasukkan ke desain ya, desain nomor WA atau di status nomor WA. Nah, satu-satunya poin atau satu-satunya hal yang bisa kita lakukan ketika kita mau mengoptimalkan Instagram, memanfaatkan call to action gitu ya, selain kita menggunakan kata-kata branding atau kata-kata di dalam postingan, biasanya kita disediakan nih oleh Instagram gitu ya, ada satu di bagian bio, yaitu adalah situs web. Nah, namun sayangnya di sana hanya menyediakan berapa? Hanya satu. Artinya kita hanya memiliki satu kesempatan untuk menginserkan di sana. Padahal kita punya beberapa media yang lain gitu ya. Kita pengennya ketika ngeklik itu pengennya ya kalau jualan ya pengen langsung chat ke WA. Plus gitu ya, mungkin kita punya website nih, online shop, ya pengennya mereka masuk ke website kita gitu ya. Oh, ada channel YouTube, oh pengennya masuk ke channel YouTube. Oh, kita itu ada link marketplace juga gitu ya. Nah, pengennya juga link ke sana. Nah, itu tidak terakomodir dengan komponen bio yang sekarang. Karena hanya ada satu situs web. Bahkan kita di deskripsi bio itu pun juga nggak bisa yang namanya menambahkan gitu ya. Menambahkan ya hanya catatan saja gitu. Tapi kalau diklik ya linknya nggak bisa masuk. Artinya harus manual. Nah, solusinya apa gitu ya? Solusinya adalah kita butuh namanya bio-link. Bio-link itu adalah sebuah platform pihak ketiga ya, atau mungkin kalau istilah lebih mudahnya adalah tautan pada profil Instagram. Nah, gitu ya. Yang tadinya hanya satu situs web gitu ya. Contohnya yang di sini ada help gitu ya, help.instagram.com. Nah, kita memanfaatkan bio-link, nanti kita isi satu link, kemudian di dalam link di sini terdapat multiple link lagi gitu ya. 1, 2, 3 gitu ya. Satu ke pohon-pohon gitu ya. Makanya yang terkenal salah satunya adalah Linktree gitu ya. Itu salah satu pelopor yang gratis.
Nah, di sini nanti kita manfaatkan. Jadi kita memang di sini tetap menampilkannya satu, tapi ini ketika kita klik dia nggak langsung mengarah ke targetnya, tapi kita arahkan apa? Ke link-link lagi. Ada link 1, link 2, link 3, link 4, link 5 dan seterusnya gitu ya. Nah, itu konsep view link. Nah, view link Instagram ini buat apa sih gitu ya? Kenapa kita memang alasannya gitu atau kenapa kita membutuhkan view link? Yang pertama dia memudahkan. Jadi view link ini memudahkan siapa gitu ya? Memudahkan pengguna. Jadi pengguna mau ngechat lebih mudah gitu ya. Pengguna mau masuk tokonya lebih mudah, nggak perlu mengetikkan, cukup klik udah masuk gitu ya. Yang kedua branding gitu ya. Jadi kita bisa memasukkan multiple brand yang akan kita promosikan. Saya pengen promosikan website ya, saya pengen promosikan produk X gitu ya, saya pengen promosikan YouTube. Nah, semuanya bisa dimasukkan ke linknya di sana gitu ya. Benefit yang kita dapatkan ketika kita menggunakan yang namanya view link, yang pertama adalah more link gitu ya. Jadi kita bisa masukkan lebih banyak link. Yang disediakan 1 kita bisa masukkan 3, 5, 10, 15, 20 bahkan unlimited gitu ya. Yang kedua adalah more platform. Lebih banyak platform yang bisa kita edukasikan ke pengguna. Tadi ya, seperti ada bisa YouTube, bisa diarahkan ke WhatsApp, bisa diarahkan ke toko online gitu ya. Kemudian bisa mendapatkan lebih banyak klik. Yang tadinya kliknya semuanya akan masuk ke DM, sekarang bisa masuk ke chat WA. Ya, itu kan artinya peningkatan gitu ya, prospeknya lebih mudah. Kemudian bisa menargetkan lebih banyak, artinya ketika awalnya hanya kreator gitu ya, hanya sebagai konten kreator, ketika dengan adanya view link, di dalam link itu bisa kita tambahkan banyak hal. Kita bisa langsung closing statement, kita arahkan ke link penjualan. Nah, itu bisa kita arahkan ke media yang lain. Dan yang endingnya apa gitu ya? Penjualan yang lebih banyak. Harapannya sih seperti itu gitu ya. Dengan konsep ini nanti peningkatan penjualan lebih banyak. Kemudian seperti diketahui ya bahwa penyedia view link ini ada sangat banyak. Mulai yang paling terkenal adalah Linktree gitu ya. Cuman kita boleh memanfaatkan itu. Dia biasanya menyediakan 2 fitur ya, fitur Pro dan fitur gratis. Nah, ketika gratis biasanya ada pembatasan nih, nggak cuma Linktree ya, hampir semua penyedia. Misalnya kalau gratis temanya terbatas, kita bisa memilih paling cuma 2, 3 atau enggak. Ada tema-tema versi Pro gitu ya, atau background versi Pro. Ada yang nggak bisa ganti background gitu ya. Ada yang dibatasi nih, misalnya linknya cuma bisa 2, 3, 5 kayak gitu. Artinya terbatas. Nah, salah satu media atau salah satu alternatif yang nanti akan kita pakai adalah kita memanfaatkan yang namanya Blogger. Blogger kan untuk buat blog gitu ya. Ya, itu memang gitu ya. Blogger itu digunakan untuk membuat blog awalnya. Tapi di sana memungkinkan kita gunakan untuk membuat namanya view link. Ini sangat-sangat memungkinkan gitu ya. Kelebihannya apa? Yang pertama adalah bebas digunakan atau bisa kita manfaatkan secara gratis. Teman-teman kalau pakai membuat itu ya, menggunakan Linktree, berarti 1 email 1. Teman-teman punya 5 akun ya, 5 produk, 5 branding, mau dipasang di 5 Instagram, teman-teman harus membuat 5 akun, 5 email. Di Blogger teman-teman cukup 1 email, karena di dalam Blogger itu 1 email bisa membuat ratusan blog. Berarti bisa membuat ratusan view link. Nah, ini sangat-sangat simple. Sudah gratis gitu ya, kita tidak terbatas. Nah, itu yang kedua, unlimited. Kontennya tidak terbatas, mau diisi buat berapapun, template-nya bebas, nggak ada batasan. Background-nya mau dirubah berkali-kali, setiap hari mau diganti, setiap jam mau diganti, nggak ada masalah. Dan full custom. Cuman sedikit nanti yang akan dipelajari ketika belajar Blogger ya, paling nggak sedikit mengetahui sedikit HTML gitu ya, bahasa pemrograman. Yang ketiga adalah insight ya. Insight-nya bisa kita tracking, artinya karena dia menggunakan platform Blogger,
Di Blogger itu ada namanya menu statistik yang kita bisa mengetahui nih berapa banyak yang mengunjungi blog ini. Artinya nanti ketika ada bio link, blog ini kita jadikan suatu bio link, kita bisa mengetahui nih berapa banyak orang yang mengunjungi bio link ini. Oh, hari ini ada 10 klik gitu ya. Oh, besok ada 12 klik. Oh, besok ada 15 klik. Artinya bisa kita tracking data pengunjungnya. Oke, kemudian kita akan praktek ya. Nah, ini kita akan langsung mulai praktek membuat. Kita akan praktek membuat suatu bio link menggunakan Blogger. Contohnya di samping ini ya. Jadi satu ini bisa kita edit nanti ya. Bisa kita edit logonya, bisa kita edit macam-macam di sini. Bisa logo, bisa foto customer atau foto siapa. Kalau misalnya ini bio link mau teman-teman gunakan untuk personal, ya ini bisa dirubah menjadi fotonya teman-teman gitu ya. Teman-teman foto dulu yang pede, yang keren, kemudian tampilkan di atas. Ini bisa nama teman-teman gitu ya, nama toko, nama brand, nama apapun. Kemudian di sini bisa kita kelompok-kelompokkan. Misalnya di sini saya contohkan ada chat ya. Ini misalnya untuk toko ya, ada chat WhatsApp 1, chat WhatsApp 2, CS2, admin. Nah, ini bisa diganti dan bisa ditambahkan, bisa dikurangi. Kemudian marketplace nih, bisa tambahkan link Shopee, Tokopedia, Lazada. Bahkan nanti di dalam sini bagian bawah bisa kita tambahkan video teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan video, teman-teman bisa menambahkan foto atau branding yang lain. Yang perlu disiapkan apa gitu ya? Yang perlu disiapkan adalah akun Gmail, wajib. Karena Blogger adalah produknya Google. Syarat untuk mengakses itu lebih mudah gitu ketika kita sudah login Gmail. Dan tentunya tidak hanya sekedar memiliki, tapi email itu harus aktif dan teman-teman harus bisa login. Nggak boleh lupa password gitu ya. Kalau lupa password nggak bisa masuk. Nah, ini silahkan ini yang perlu kita siapkan gitu ya. Harus bisa di sini. Oke, kalau sudah ready ya, kita akan coba mempraktekkan. Nah, syaratnya silahkan membuat adalah sebuah blog baru. Nah, contohnya seperti ini. Kalau ada yang bingung cara membuat blog baru, silahkan lihat di video saya yang lain gitu ya. Saya sudah membuat tutorial gitu ya tentang bagaimana mudahnya membuat blog dengan Blogger. Nah, gitu ya. Contohnya saya sudah membuat namanya biolink instagram.blogspot.com. Nah, ini tampilan awalnya. Ini tampilan adminnya. Jadi login gitu ya. Nanti kita bisa membuat banyak blog di sini. Ini tampilan seperti ini. Oke, kita akan mulai ya. Jadi kalau kita baru buat, biasanya tampilan bloggernya seperti ini. Ini belum bisa kita custom. Ini belum di custom, belum dirubah, belum diapa-apakan. Ini real baru buat. Jadi nanti ketika baru buat, mesti teman-teman tampilannya akan sama persis seperti ini. Oke, kemudian kita akan coba membuat gitu ya. Yang pertama adalah dari tema dulu. Nah, temanya harus kita sesuaikan. Di sini sudah disediakan tema, tapi tema-tema di sini tidak bisa kita gunakan untuk membuat bio link. Kita ada tema khusus gitu ya. Caranya adalah diklik menu tema, kemudian kita masuk ke bagian menu pulihkan. Kalau cadangan itu untuk backup, pulihkan itu untuk mengupload gitu ya. Kita akan mengupload sebuah tema bio link. Namanya nih ya, template bio link Instagram. Kita upload, kita open dulu. Nah, ini statusnya adalah memulihkan tema dipulihkan gitu ya. Oke, ini adalah sebuah tema yang sudah saya refresh dulu. Nah, ini langsung jadi. Ini temanya sudah saya custom, sudah saya edit gitu ya, sudah saya positionkan, sudah jadi gitu ya. Nah, nanti yang dilakukan apa? Tinggal mengcustom. Oh, enak banget gitu kan. Tinggal mengcustom, tinggal merubah. Nah, ini tampilannya. Tampilan jadinya seperti ini. Ini tampilan di laptop. Tapi kalau kita mau melihat previewnya di HP, kita bisa memanfaatkan ini ya. 3, kemudian more tool, developer tool. Kita bisa manfaatkan seperti ini. Karena tampilan yang akan digunakan tampilan di HP. Nah, kurang lebih nanti ketika diakses di smartphone seperti ini. Atau kalau mau lihat previewnya, ya ini sudah saya buatkan mockup, nanti jadinya seperti ini. Kan lumayan keren. Nah, enaknya ketika kita menggunakan Blogger, ini full custom, teman-teman. Kita merubah semuanya gitu. Nah, cara ngerubahnya di mana gitu ya? Cara ngerubahnya adalah di menu
tata letak atau layout ya. Kalau blognya bahasa Inggris di menu layout. Kemudian di sini sudah ada namanya kode biolink. Nah, ini. Di sini sudah ada namanya kode biolink. Kemudian saya edit. Oke, nanti akan membuka sebuah halaman baru, gitu ya, bisa tab baru. Nah, ini adalah untuk mengedit ya. Nanti kalau nggak tahu HTML, nanti bisa ngeliat video saya yang lain. Saya sudah jelaskan cara singkat belajar HTML. Nah, ini ya. Oke, sini saya akan mengajarkan cara singkatnya. Yang pertama adalah kita kenali ya. Yang paling atas sendiri apa? Namanya adalah URL big. Ini kata-kata ya. Background image. Nah, berarti ini adalah script atau baris script yang digunakan untuk mengatur backgroundnya di sini. Nah, ini kan background seperti ini, teman. Nah, kalau mau ngubah gimana gitu ya? Berarti kalau ngubah kita nggak usah ngubah scriptnya, kita cukup bagian dari gambarnya. Gambar itu selalu HTTP, ini suatu alamat. Jadi mulai dari sini sampai ekstensi .jpg, .png, .gif. Nah, selama kita ngubah yang di dalam petik ini tidak akan error, teman-teman. Tapi kalau teman-teman ngubah yang di luar sini, mesti akan error nanti. Error nggak tampil dan seterusnya. Tapi pokoknya di dalam petik. Dalam petik, saya petik dari HTTP sampai JPG. Cara ngubah gambarnya gimana gitu ya? Oke. Cara yang pertama kita bisa nyari di Google dulu. Misalnya background ya yellow atau background white aesthetic. Nah, saya nyari ini aja. Background white aesthetic. Image ya. Nah, ini teman-teman tinggal milih nih. Teman-teman suka warna putih atau suka warna hijau, suka warna kuning, teman-teman tinggal nyari di Google aja. Ini cara satu ya, cara satu untuk merubah background. Nah, misalnya seperti ini. Tapi kok nggak ada yang bagus ini. Oke, saya rubah background white aja. Oke, di sini ada banyak ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek yang kira-kira menurut teman-teman bagus yang mana. Oke, misalnya saya akan merubah tadi gitu ya, tampilan tadi menjadi bentar, belum ada yang nih. Nah, ini saja cara singkat, cara cepat gitu ya, atau cara paling simple ketika kita mau ngerubah background gitu ya. Kita tinggal klik di sini. Klik di gambarnya, pilih salah satu gambar yang sesuai gitu ya. Jadi ini gambarnya jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar, pokoknya di ukuran HP. Karena kalau terlalu kecil nanti dia akan potong-potong. Kalau terlalu besar nanti ngeripit atau ngeload gambarnya ya, ketika dibuka itu agak berat. Oke, misalnya ini aja ya. Nah, ini atau saya ini aja. Seperti ini boleh, ini malah gambar tembok gitu ya. Oke, ini aja. Ini rumah. Oke. Saya copy. Klik kanan, copy image address. Oke. Kalau copy image address ini, kalau saya paste ulang di sini gitu ya, atau ke sini klik kanan, open image new tab gitu ya. Endingnya harus dapat ekstensi, teman-teman. Ekstensinya apa gitu ya? Kita cek ekstensi .jpg. Jadi endingnya harus dapat .jpg. Kalau saya copy yang satu tadi, yang saya copy, ya ini dapatnya JPG. Atau sampai di sini. Copy, Ctrl A, Ctrl V. Nah, ini sudah dapat ekstensi ini. Screen0.jpg. Kalau saya enter, oh not found ya. Nah, berarti yang di sini. Nah, ini ada nih. Pokoknya endingnya ini, yang .jpg nih. Kita kok Ctrl A, Ctrl C. Jadi kalau kita buka lagi di sini, paste. Nah, ini udah dapat. Ini bisa kita jadikan background ya. Oke, caranya gimana? Ya udah, ini dari JPG sampai HTTP kita hapus. Nah, di dalamnya terdapat petik-petik satu ya. Terus kita paste. Nah, dari HTTP sampai .jpg. Kemudian kita simpan. Nah, setelah itu kita refresh, teman-teman. Nah, ini udah berubah tampilan backgroundnya. Dirasa bagus ya dilanjutkan. Nah, ini kalau terlalu kecil ya ini
Nggak, artinya panjangnya kurang tinggi ya, tingginya kurang, maka dia akan terpotong seperti ini. Tapi ya nggak apa-apa gitu ya. Mungkin kebutuhan. Berarti nanti kalau mau nyari gitu ya, strateginya adalah dia bukan yang portrait, tapi cari yang landscape. Landscape itu yang seperti ini, ya, yang tingginya ke sini. Bisa saya copy ya, copy image. Saya edit lagi, tata letak, kemudian edit. Oke, JPG, saya tambah HTTP, saya paste. Salah copy ini. Klik mana? Copy image address. Oke, saya paste. Oke, coba ya. Bisa nggak? Nah, ini tadi ekstensinya nggak JPG. Nah, jadi ya. Tapi ini lebarnya kurang, jadi ada potongan-potongan. Nah, tapi intinya seperti itu cara rubahnya. Tinggal kita menemukan image-image yang tepat atau gambar-gambar yang sesuai. Gambar-gambar yang sesuai mau kita jadikan background. Oh, ini kayaknya bagus nih, oh, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa desain ya, artinya kita belum bisa untuk desain pakai Corel, Photoshop atau yang lainnya. Tapi kalau sudah bisa, ya pakai itu aja. Atau kalau pengen sesuatu yang gambar yang image yang besar, kita filter aja nih, more tool, size, pilih yang besar. Nah, ukuran gambar-gambar di sini udah otomatis besar. Nah, biasanya kemungkinan itu sudah menjadi bagus ketika kita gunakan di sana. Ya, ini ada ukuran ini 1400 kali 2488. Nah, ini kan udah besar banget nih. Harusnya cukup. Apalagi nanti ketika BioLink ini hanya digunakan untuk smartphone gitu ya. Dibukanya di smartphone saja. Misalnya ini. Wah, ini ya 1000. Kita copy ya, coba copy image address. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan sendiri, mau warna hijau, warna biru, warna apapun. Yang penting apa gitu ya, teksnya terlihat jelas. Oke, ini kita pokoknya di dalam T ini kita paste. Nah, udah kita simpan. Oke, saya refresh. Ya, berhasil ya. Cuman ya itu tadi, karena terlalu besar kayaknya sampai ke bawah gitu. Nah, ini bisa diuji coba, bisa dimanfaatkan style-style yang ada di sini ya. Ini simple dari suatu background. Kalau bisa desain sendiri ya teman-teman bisa tinggal desain aja di Canva atau di Photoshop atau di Corel atau dimanapun yang sekiranya bagus gitu ya. Nah, background wet plain. Oke, rata-rata seperti ini ya. Kita ini saja copy image address. Nah, pokoknya yang dijalankan adalah copy image address. Itu adalah digunakan untuk mengcopy atau mengambil URL alamat dari suatu gambar. Nah, konsepnya seperti itu ya. Oke, kita hapus dulu. Oke, saya simpan. Potong sedikit ya, udah ini aja ya, kita anggap ini. Oke, kita sudah mengubah background ya yang pertama. Kemudian kita lihat urutannya yang berikutnya. Selain mengubah background, ada gambar lain nih yang bisa kita gunakan untuk dirubah. Di bawah background di sini ada gambar lagi ya. Kalau kita lihat ada ekstensi .png lagi nih. Di sini ada kata-kata profil. Kemudian di sini ada .blog dan seterusnya .png. Ini ada gambar lagi. Nah, yang mungkin gambar di sini apa sih? Berarti ini adalah gambar profil di sini. Kalau kita mau menggunakan profil dengan cara yang sama, kita tinggal nyari profil di Instagram, kita klik kanan, copy image address.
kemudian kita paste di sini. Nah, sekarang kalau ternyata profilnya itu adalah foto teman-teman sendiri, gitu ya. Artinya teman-teman belum di-online kan fotonya, gitu ya. Artinya fotonya masih di HP atau mungkin masih di laptop. Nah, gimana caranya, gitu ya, ketika kita akan mengupload foto dulu, kemudian mengambil di sini. Nah, kita bisa ya, itu tadi yang background adalah contoh ketika kita langsung mengambil gambar dari online. Sekarang kalau kita mau ngupload gambar sendiri, kita bisa masuk ke menu halaman. Kemudian kita buat halaman baru. Misalnya kita kasih nama image. Jadi ini isinya adalah kumpulan gambar. Nggak hanya satu ya, teman-teman punya 10 gambar, mau dimasukkan ke sana semua, nanti uploadnya jadi satu di sini. Caranya misalnya saya klik kanan ya, klik upload dari komputer gitu ya. Kemudian saya pilih file. Kemudian misalnya saya punya ini nih. Nah, ini contoh gambar yang saya gunakan. Atau biar nggak sama nih, saya download dulu ya, misalnya profil picture, saya kayak gini aja. Nah, kemudian saya pilih tool color transparan. Nah, transparan itu tujuannya biar apa? Biar nggak ada backgroundnya di belakang, biar nggak ada background gitu ya. Jadi ini kan nanti berarti akan sesuai dengan background yang di sini. Tapi kalau di sini misalnya kita buat background kuning, ternyata di bagian profil picture ada putih, nah itu kan nanti nggak bagus ya, nggak match. Maka kita tinggal pilih kayak gini yang transparan. Maka di sini akan menghasilkan gambar-gambar yang sudah pasti transparan. Nah, ini ada banyak nih. Teman-teman tinggal pilih nih salah satu yang mana yang mau digunakan gitu ya. Bisa seperti ini gitu ya. Nah, ini bisa nih seperti ini, atau yang lain yang udah bulat seperti ini. Nah, seperti ini bisa, atau ini gitu ya. Saya coba ini aja. Saya klik kanan, save image gitu ya. Jadi ini gambarnya kita simpen, seolah-olah ini teman-teman sudah mendesain atau teman-teman punya yang lain. Saya profil bebek ya seperti ini ya. Saya save, nanti jadinya .png. Nah ini ya, profil bebek.png ya. Kemudian di sini kita pilih teman-teman, kita pilih ini yang di-download tadi, kita upload. Nah, kita sudah memiliki sebuah gambar. Saya pilih ya, terus saya publikasikan. Nah, ini harus kita upload dulu. Kita upload, kita publikasikan. Nah, bagian halaman ini tidak akan ditampilkan ya, karena dia semacam galeri. Kalau nggak kita kasih link, dia nggak akan tampil. Kemudian kita edit nih. Kita sudah masuk ke halaman. Di sini ada file yang kita upload tadi. Kemudian saya klik. Kemudian ini saya klik kanan, teman. Klik kanan, copy image address. Caranya sama. Artinya kita cuma membutuhkan alamat URL. Nah, bedanya tadi kita ngambil dari website luar, ini kita ngambil dari blog kita sendiri. Saya paste. Nanti sudah ada nih ya, profil bebek.png. Kalau sudah ya tinggal kita simpan. Simpan, kemudian di refresh. Nah, sudah. Image sudah. Ini kepotong sedikit ya, karena ini defaultnya dibuat lingkaran. Jadi lebih bagus kalau ada yang lingkaran. Nah, tapi seperti ini udah bisa. Stop. Kemudian, saya pengen balikin yang tadi gimana gitu ya. Ya berarti kalau balikin yang tadi harus punya link gambarnya dulu. Nah, ini misalnya punya 2 gambar nih. Saya ngupload nih gambar kedua ya. Saya tinggal klik upload komputer. Punya banyak gambar, misalnya mau diganti-ganti gambar untuk A, B, C bisa. Ini saya gunakan yang ini lagi, saya upload. Ya. Kemudian saya masukkan ke dalam lagi, saya perbarui, jadi biar dia terpublish. Sudah, kemudian saya klik kanan, copy image address. Nah, yang tadinya seperti ini ya, copy image address. Kemudian saya akan masuk lagi ya ke tata letak, kemudian masuk ke kode biolink.
Nah, selanjutnya kita kembalikan nih. Kita rubah lagi yang tadi kode ya. Profilnya sudah sesuai. Simpan. Oke, saya refresh. Ya, loadnya agak sedikit. Nah, udah berubah. Nah, ini cara merubah ya. Kita sudah bisa berhasil merubah background, kita sudah berhasil merubah di sini. Oke, yang berikutnya tinggal ada 2 poin. Yang pertama adalah nama di sini ya. Nama store di sini tinggal kita, ini cukup simpel ya, tinggal dicari aja teks yang sama dengan di sini. Misalnya di sini kalau kita lihat nanti pokoknya lokasinya sama, hanya ada di satu file di sini. Di layout atau tata letak, kemudian kode BioLink. Kemudian kalau kita lihat di sini, kita cek ya. Ini tadi gambar yang kedua, ini untuk profil. Ini untuk merubah background, ini untuk profil. Foto profil logo tadi, logo atau profil. Kemudian di sini adalah teksnya. Nah, teman-teman lihat nih. Jadi teman-teman tidak boleh merubah yang ada di dalam kurung ya. Di dalam kurung, buka kurung tutup ini. Teman-teman kalau kita lihat teksnya di sini apa? Teksnya di sini adalah Imcom Store. Ya udah, teman-teman tinggal cari tulisan Imcom Store nih di sini. Nah, ini yang harus dirubah. Tidak boleh sampai kurungnya. Pokoknya hanya yang di dalam sini aja. Nah, yang di sini aja ini yang dirubah. Teksnya diganti, kata-katanya diganti, apapun boleh gitu ya. Diganti misalnya BioLink Instagram. Oke, saya ganti ya. BioLink kecil aja. BioLink Instagram. Nah, udah. Nah, seperti ini. Saya simpan. Oke, saya refresh. Nah, udah. Namanya menjadi BioLink Instagram. Nah, huruf kecil, huruf besar, nah tinggal ditentukan sendiri mau ngambil yang huruf besar atau huruf kecil. Nah, ini tinggal mengganti ini aja, disesuaikan namanya apa, kemudian dan lain-lain lah. Nah, kemudian kita akan mengganti tulisan di sini. Nah, ini sangat mudah ya, sangat gampang ini. Jadi ini meskipun pakai coding tapi nggak susah gitu ya. Nah, konsepnya cuma seperti ini. Nah, ini kelihatan banyak, tapi yang kita butuhkan itu sebenarnya cuma satu di sini. Ini ada 2. Kita ambil satu ya. Kita ambil yang paling atas. Kita ambil yang paling atas dulu. Nah, yang kita butuhkan untuk satu tombol di sini chat WhatsApp itu butuh 1 baris ini. Kalau saya pengen ada 10 link, berarti tinggal di copy paste 10 baris. Ini ada banyak baris nih, berarti ini mewakili satu-satu. Contohnya gitu ya. Dari sini ya. Ini yang kita rubah cukup 2. Saya akan jelaskan satu-satu ya. Ini perintah untuk mengeling ke alamat yang kita tujukan. Untuk keterangan di sini, keterangan yang tampil di depan sini, chat WhatsApp itu yang ada di sini. Ini sama seperti tadi, kita cukup mengubah yang di luar kurung ya. Misalnya customer service 1. Nah, saya rubah kayak gini. Ini saya rubah customer service 1 nanti, customer service 1. Kemudian URL Anda ini adalah linknya. Jadi ketika kata-kata atau tombol customer service 1 ini diklik, ini mau mengarah kemana? Bisa ke WA, bisa ke Line, bisa ke WhatsApp, nah WA tadi ya, ke toko online atau kemana? Itu setelah kita yang menentukan. Merubahnya di mana? Di dalam petik sini, URL Anda. Contohnya kalau kita menggunakan WA selalu gini ya, https://wa.me/berapa 6281 sekian. Udah. Ini berarti ditargetkan ketika ngeklik customer service 1 dia akan masuk ke WA-nya CS1. 2 ya CS2, 3 CS3 dan seterusnya. Kita rubah ya. Kemudian ada simpan dulu biar tahu perubahannya. Yang sebelumnya ini
chat WhatsApp 1, kemudian kalau mouse-nya kita arahkan, nanti di bagian bawah pojok sini ya, nanti dilihat di bagian pojok bawah sini, itu alamatnya biolink.instagram.com/URL Anda, gitu ya. Atau kalau ini coba saya klik, nah, biolink.com/URL Anda, kayak gitu ya. Ini nggak ditemukan karena nggak ada, karena kan baru contoh. Nah, sekarang saya refresh nih, setelah tadi saya simpan, kan sudah diedit. Nah, udah berubah nih menjadi customer service 1. Kemudian di sini ada WA. Kalau saya klik, nah ini sudah membuka halaman WA baru. Nah, tapi nggak ada nomornya. Nomornya kan salah tadi, 628 sekian-sekian gitu ya. Nomornya kan salah, saya cuma ngasal nih ya, 628XXX. Nah, nanti dirubah dengan nomor yang benar. Nah, sudah kayak gini. Ini mau diganti semuanya ya, tinggal dirubah. Tinggal masuk ke sini ya, misalnya saya buat customer service 1 sampai 4. Ini seolah-olah kita sudah memiliki jumlah customer service yang banyak gitu ya. Oke, ini kita punya 4 ya. Oke, saya tap dulu. Oke, ini kita ubah yang WA, kita kosongi dulu ya. Kalau nggak ada action sama sekali gitu ya, kita bisa ganti dengan pagar ya. Nah, ini contohnya udah ada, kita ganti dengan pagar aja. Oke, ini customer service 1, ini kita rubah customer service 2, ini kita rubah menjadi customer service 3, yang ini kita ubah menjadi customer service 4. Nah, satu link itu bisa menangani banyak hal. Kemudian di sini masih ada satu komponen teman-teman, satu komponen yang belum saya tambahkan, yaitu ada namanya kelas ya. Jadi di kelas ini ada color 1, color 2, color 3. Nah, ini penentuan apa? Penentuan warna di sini. Jadi sebenarnya sudah disediakan, warnanya sudah disediakan, teman-teman tinggal pilih mau warna berapa. Misalnya color 1, color 2, color 3, color 4. Kalau mau sama semua bisa, mau beda-beda bisa. Ini color 1, color 2. Misalnya tak rubah ya. Yang satu adalah color 24. Nah, ya. Warna 1, warna 2, warna 3, warna 24. Warnanya apa? Ya tinggal dicoba aja. Tak simpan, di refresh. Nah, ini ternyata warna 24 tuh kayak gini. Jadi warna 1, warna 2, warna 3, ini warna 4, warna 5, warna 6. Ini warna 24. Nah, yang cocok aja gimana? Misalnya mau 1 semua boleh, 1, 2, 3 boleh, 2 semua, 3 semua, 4 semua boleh. Dan ini tinggal dirubah aja, ini sesuai ya. Ini saya menggunakan warna 1, 2, 3, 2, 4. Ini 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini bisa dibuat warna-warni seperti ini. Kemudian kalau menambahkan marketplace di mana? Sama link penting ini. Ini pengelompokan. Artinya misalnya pertama ini yang paling banyak dicari nih, dibutuhkan. Oh, ternyata ke CS. Kemudian ada link toko online, ada link penting dan seterusnya. Caranya gimana gitu ya? Cara mengubahnya gitu ya. Oke, cara mengubahnya adalah teman-teman buka lagi di sini, kemudian cukup ditambahkan simbol P, teman-teman. Nah, ini sangat mudah. Pokoknya ditambahkan P di sini, ini digunakan untuk mengelompokkan tadi. Namanya P itu paragraf. Nah, ini. Pokoknya mau di jeda manapun bisa P gitu ya. Pokoknya ini linknya, misalnya mau 2 nih, tengahnya dikasih P boleh. Misalnya shift malam gitu ya. Kita coba ya. CS34 itu digunakan untuk tinggal di copy aja. B itu biar tebal ya, bold. Misalnya saya rubah menjadi customer service shift malam. Nah, yang shift malam adalah CS 3 dan 4. Kalau sudah, saya simpan. Kemudian saya refresh lagi. Nah, ini sudah nambah nih.
customer service shift malam. Nah, ini tinggal ditambahkan aja untuk pengelompokan. Tadi 1 2 yang reguler, 3 4 yang shift malam. Misalnya seperti itu. Ini hanya pengelompokan saja. Kemudian ada apa lagi ya sih yang bisa kita tambahkan gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita tambahkan gitu ya. Karena ini modelnya adalah script, kita masih bisa menambahkan beberapa di sini. Contohnya gitu ya. Contohnya saya memiliki sebuah, kita cari di sini ya. Misalnya saya memiliki gambar produk. Produk misalnya ini aja ya, sepatu promo. Oke, misalnya seperti ini. Nah, contohnya ini ada banner promosi. Nah, simple aja ya, saya contohkan. Misalnya seperti ini. Nah, ini sedang promo nih, gratis ongkir dan seterusnya. Kita mau menampilkan ini di Viewlink, bisa nggak? Open image new tab, kita lihat. Nah, gambarnya seperti ini. Ini bisa gitu ya. Kita cari yang PNG aja ya. Misalnya seperti ini. Open image new tab. Oke, ini ekstensi gambar yang saya dapat ya. Bukan dari Bukalapak ya. Oke, kita cari salah satu gambar ya, yang ada ekstensinya. Artinya ini mau kita gunakan untuk promosi. Kita juga bisa langsung gitu ya, langsung menambahkan ini ke dalam tadi ya. Misalnya ini dapat ini aja. Oke, kita copy ya. Kalau desain sendiri ya tinggal diupload, caranya seperti tadi. Ini contoh aja, saya nyari di Google ya. Caranya gimana gitu ya, nanti tinggal di bagian bawah, di bagian bawah sendiri, di bawahnya URL kita tambahi, atau paling bawah sendiri pun juga nggak masalah. Saya mau di luar ini gitu ya, misalnya kita coba nih di bagian paling bawah sendiri, misalnya kayak gitu. Di sini misalnya saya tambahkan dulu ya, kita tinggal menggunakan namanya img, kemudian src, ini source atau alamat ya. Kemudian kita isi dengan link tadi. Kalau sudah saya simpan. Kemudian saya refresh. Nah, ini udah ada gambar bannernya. Wah, ini kalau di bawah saya nggak suka ya. Saya pengen paling atas. Jadi ketika orang mengetikkan Viewlink, dia langsung akan menemukan banner promosi yang saya buat. Nah, itu bisa. Berarti tadi yang posisinya memang berada di paling bawah, ya, berada di sini, ini kita cut, gitu ya. Kita pindah di bagian paling atas. Misalnya di sebelum chat customer service. Ya udah, berarti kita paste di sini aja image-nya. Kemudian saya simpan. Oke, kemudian saya refresh, akan berada di paling atas. Kita lihat berapa. Nah, di sini. Berarti ketika buka Viewlink, dia langsung akan mendapatkan kode promosi yang kita buat. Nah, ini bisa-bisa saja. Mau di atas bisa, di bawah bisa, di bawah sendiri juga oke. Nah, kemudian misalnya, wah, saya selain ini, saya juga pengen menampilkan YouTube saya. Nah, gitu ya. Ya itu boleh aja, misalnya gitu ya. Saya mau nyari dulu misalnya YouTube promo Ramadan. Nah, saya kayak gini ya. Ini 16 detik promo puncak pixel, kita anggap seperti ini. Saya ambil YouTube-nya, tapi teman-teman harus punya video dulu yang sudah diupload di sini ya. Lebih mudahnya seperti itu. Ngupload sendiri sebenarnya juga bisa, tapi lebih enak kan ini targetnya mempromosikannya kita. Caranya tinggal teman-teman klik bagikan, kemudian sematkan, pilih yang frame. Nah, ini tinggal disalin, kemudian gitu ya, saya ulangi, video teman-teman, bagikan, sematkan, terus diklik salin. Artinya kita copy kodenya. Di copy di mana gitu ya, karena yang paling atas tadi sudah kita gunakan untuk banner promosi. Nah, kita rubah ke yang paling bawah. Yang paling bawah sendiri di sini kita paste, terus kita simpan. Kita refresh, kita simpan, kemudian kita refresh. Kita lihat ya hasilnya. Oke, paling bawah. Nah, sudah ada videonya. Wah, ini kan keren banget nih. Viewlink nggak cuma menaruh link, bisa kita isi video, kita isi banner.
Kalau kita lihat tool, more tool, developer tool, kita lihat sedikit yang versi mobile-nya, ya kurang lebih nanti tampilan seperti ini. Misalnya kita buka dengan menggunakan iPad. Nah, atau nggak usah, kita gunakan iPhone 6, 7, 8 Plus. Nah, tampilannya seperti ini. Ini kayaknya banner mengganggu di atas ya, pindah ke bawah. Suka-suka aja gitu ya. Di bawah, di tengah gitu ya. Maksudnya ini link penting harus di bagian atas, ya udah pindahkan ke tengahnya, ke bawahnya. Nah, tampilannya seperti ini. Bisa diisi kata-kata promosi gitu ya. Bisa diisi link ke Instagram. Ini kan misalnya yang lain lah. Nah, ini contohnya seperti ini, teman-teman. YouTube di play di sini juga bisa gitu ya. Di play langsung ya kalau dari HP. Ya, ini dari sini nih. Shopee Big Ramadan Sale promo puncak hari ini. Nah, artinya dia langsung bisa nonton video teman-teman. Ini juga menambahkan namanya viewer nanti. Viewer dari YouTube teman-teman. Linknya seperti ini. Oke ya, sekian ya untuk tutorial view link untuk optimasi CTA pada hari ini. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita sudah praktekkan, hanya memanfaatkan Blogger saja. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.